Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juan dari Wangsa, NIM 2023050211. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas resume dari mata kuliah simulasi sistem pertemuan 14 dan 15. Komparasi sistem dan analisis varians ANOVA. Sebentar. Latar belakang komparasi sistem. Simulasi sistem sering digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif rancangan sistem. Tujuan utamanya adalah untuk memilih sistem dengan kinerja terbaik. Perbedaan hasil simulasi harus dibuktikan secara statistik. Analisis statistik mencegah kesimpulan yang keliru akibat variasi acak. Pengujian hipotesis satu digunakan untuk menentukan apakah perbedaan kinerja signifikan. Dua, pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi tertentu. Tiga, hipotesis nol tidak ada perbedaan performansi. Empat, hipotesis alternatif H1 terdapat perbedaan performansi. Kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesalahan tipe satu menolak H0 padahal H0 benar. Kesalahan tipe 2 menerima H0 padahal H1 benar. Hubungan A dan B saling berlawanan. Metode statistik dirancang untuk meminimalkan kesalahan ini. Komparasi dua alternatif sistem digunakan saat hanya terdapat dua rancangan sistem. Tujuannya membandingkan rata-rata performansi kedua sistem. Metode yang umum digunakan yaitu satu Welch Confidence Interval dan dua Parity Confidence Interval. Welch Confidence Interval cocok untuk sistem simulasi yang tidak seimbang. Digunakan jika varians antar sistem tidak sama dan jumlah sampel tidak harus sama. Asumsinya yaitu data berdistribusi normal, lalu observasi independen. Parity confidence interval umum digunakan pada eksperimen simulasi berpasangan. Digunakan jika varian sistem sama dan jumlah sampel harus sama. Asumsinya data boleh tidak independen antar sistem. Komparasi lebih dari dua sistem. Jika alternatif sistem lebih dari dua, uji dua sistem tidak cukup, digunakan metode statistik. Lanjutan. Satu yaitu pendekatan Bun-Ferroni dan dua analisis varians ANOVA. Pendekatan Bun-Ferroni digunakan untuk perbandingan berpasangan antar banyak sistem, mengontrol tingkat kesalahan akibat banyaknya pengujian hipotesis. H0, semua rata-rata sistem sama. H1, minimal ada satu pasangan sistem yang berbeda. Pengantar ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Menguji apakah semua sistem memiliki performansi yang sama. Lebih efisien dibandingkan uji berpasangan berulang. Asumsi ANOVA. Data berasal dari populasi berdistribusi normal. Varians antar sistem sama, homogen. Observasi independen. Konsep variasi dalam ANOVA. Variasi total SST, variasi keseluruhan data. Variasi error SSB adalah variasi acak. Variasi antar sistem SSB akibat perlakuan atau strategi. Hubungannya yaitu SST sama dengan SSB plus SSW. Statistik uji ANOVA menggunakan statistik F. F sama dengan mean square. Mean square treatment atau mean square error. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka handle ditolak. Artinya terdapat perbedaan performansi antar sistem. Post-hoc test digunakan jika ANOVA menolak H0. Bertujuan mengetahui sistem mana yang berbeda signifikan. Contohnya yaitu Pfizer LSD dan Bonferroni compression. Keterkaitan antara materi 14 dan 15, yaitu komparasi sistem membutuhkan uji hipotesis. Lalu Welch dan Parity digunakan untuk dua sistem. ANOVA dan Bonferroni digunakan untuk banyak sistem. Lalu semua metode mendukung pengambilan keputusan simulasi.
Kesimpulannya yaitu komparasi sistem tidak cukup hanya melihat rata-rata. Analisis statistik penting untuk validitas hasil simulasi. ANOVA adalah metode utama untuk evaluasi multisistem. Hasil simulasi dapat digunakan sebagai dasar keputusan sistem nyata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.